semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai Good Corporate Governance. Perkenalkan, nama saya Sindrila Dwita Eprilsa, NPM 51. Saya Risma Karunia Firdausi, NPM 63. Saya Roma, NPM 66. Saya Margareta Wilmina Rasakasi, NPM 71. Saya Dewi Sayani, NPM 79. Saya Kansa Fadila Ramadhani, NPM 80. Saya Putri Veronica, NPM 82. Selamat menyaksikan. Pengertian GCG. Pengertian GCG atau Good Corporate Governance. Pengertian GCG dalam arti sempit adalah suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Pengertian GCG dalam arti luas adalah sebuah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan juga kelompok-kelompok kepentingan atau stakeholders yang lain. Prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, responsibilitas. Yang keempat, independensi. Dan yang kelima, kesetaraan. Manfaat GCG. Menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia atau FCGI menyatakan bahwa manfaat dari GCG adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus meningkatkan shareholder value dan dividen. GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 21/POJK 04/2015 mengenai penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka, menimbang Menurut Agus Wijaya Tunggal tahun 2013, 184 unsur-unsur GCG terdiri atas 1. Pemegang saham 2. Komisaris dan direksi 3. Komite audit 4. Sekretaris perusahaan 5. Manajer 6. Auditor eksternal atau independen dan 7. Auditor internal. GCG dalam badan usaha milik negara atau BUMN. Menurut Surat Edaran Nomor SE7/MBU/12/2019 mengenai ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, menyatakan bahwa BUMN mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara harus dioptimalkan dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Pasar modal atau capital market lebih sempit dari pasar keuangan atau financial market karena di dalamnya pasar modal hanya memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan juga instrumen derivatif. Sehingga perbankan di Indonesia. Penerapan GCG dalam perbankan di Indonesia tercantum dalam Peraturan Nomor 55/POJK 03/2016 mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. Komite Nasional Kebijakan Governance. Implementasi GCG membutuhkan situasi yang kondusif dari kondisi governance di sektor publik.
pemerintah memperluas cakupan kerja KNKG dengan memasukkan isu public governance. Hal ini tertuang pada Keputusan Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor KEP 49-MEKON-11 Tahun 2004 mengenai Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, yang telah diperbarui dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2016. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan juga lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Sistem Anglo. Sistem Anglo adalah sistem hukum Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan dikenal dengan common law. Lalu ada Eropa kontinental atau civil law, yaitu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya ketentuan kodifikasi. Menurut Sacipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum, ciri pokok dari civil law yaitu sistem pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Nah, di Indonesia menganut sistem Eropa kontinental atau civil law, yaitu bahwa negeri jajahan hanya boleh menggunakan hukum yang digunakan oleh negeri penjajah. Dan kemudian pasca kemerdekaan, tata hukum telah diresepsi menjadi Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal 2 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Baik, selanjutnya yaitu kasus. Kasus penyelewengan di BPR KS Bas Bali. Otoritas Jasa Keuangan mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan Direktur Utama BPR KS Bali, Agung Sedana berinisial NS terkait pemberian kredit kepada 54 debitur dengan total nilai 24,225 miliar yang tidak sesuai prosedur. Pengungkapan kasus ini disampaikan Kepala Departemen Penyidikan Sektor OJK Rohmat Sunanto bersama pihak kepolisian di daerah Bali. Dalam kesempatan itu, Rohmat menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari temuan dalam proses pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan BPR KS Bas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Penyidikan Sektor OJK. Modus operasi yang dilakukan NS sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai pemegang saham PT BPR KS Bas adalah dengan memerintahkan pegawai BPR untuk memproses pemberian kredit kepada 54 debitur dengan total nilai sebesar 24,225 miliar pada periode Maret 2014 sampai dengan Desember 2014 yang prosesnya tidak sesuai dengan prosedur sehingga menyebabkan pencatatan palsu dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perbankan. Dalam kasus ini pelaku NS bekerjasama dengan JAL yang bertindak sebagai dirut atau pemilik PT IHS penyalur tenaga kerja yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik Polda Bali.